Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel Suhail FTM. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang stack. Nah, saya akan memakai aplikasi NetBeans. Langsung saja kita buka aplikasi NetBeans. Oke, sambil menunggu saya akan menjelaskan apa sih itu stack. Nah, stack adalah suatu tumpukan di mana apabila kita memasukkan data lebih awal, maka data itu otomatis akan kedokannya akan di akhir, atau apabila data kita masukkan dia adalah data lebih paling akhir, maka dia kedokannya akan lebih cepat, kedokannya akan di awal. Oke, seperti itu. Ibaratnya seperti ini. Misalnya, anggaplah data ini adalah buku. Nah, kemudian buku kita ini ada 5. Kita ingin menumpukan buku kita ini ke 5-5-nya di dalam suatu wadah, di mana wadah itu adalah sebuah kardus. Misalnya, kita anggaplah kardus. Dia hanya terbuka di sisi atasnya saja. Nah, kemudian kita memasukkan buku ini dengan satu persatu. Misalnya data buku pertama kita masukkan, oke. Kemudian buku kedua sampai selanjutnya sampai buku kelima. Nah, otomatis buku yang akan kedok pertama itu apabila kita ingin mengedokkan, otomatis buku yang paling atas. Nah, buku yang paling akhir kita masukkan ke dalam kardus ini, seperti itu. Nah, yang paling akhir kedok itu buku yang paling awal kita masukkan tadi ke dalam kardus. Nah, seperti itu penjelasan dari apa itu stack. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian saya akan melanjutkan dengan membuat langkah-langkah penggunaan stack ini. Oke, langsung saja buka, kita klik file di pojok kiri atas, kemudian new project. Kita akan membuat project baru. Nah, di sini ada Java, kemudian klik Java application. Oke, kemudian kita next. Ini projectnya merupakan pembuatan nama atau pembuatan judul, terserah kita nama apa yang kita ingin berikan. Saya akan memberikan nama di sini sesuai dengan apa yang kita buat mengenai tentang stack. Kita akan berikan nama stack. Nah, di sini ada tanda merah, itu artinya judul yang kita berikan memiliki kesamaan di judul-judul sebelumnya yang kita buat. Oke. Nah, saya akan tambahkan misalnya 1 tanda merah, 2 masih mempunyai kesamaan, 3. Nah, tanda merahnya sudah hilang, itu berarti judul yang kita buat sudah tidak ada samanya. Oke. Kemudian ini project location, ini tempat di mana kita menyimpan project kita, seperti itu. Oke. Untuk membuat codingannya langsung saja kita finish. Oke, tunggu sejenak dulu. Nah, kita sudah membuat project baru ini. Ini merupakan kolom komentar. Nah, kita bisa membersihkan. Ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ini hanya keterangan saja untuk supaya agak terlihat bersih atau dan rapi. Kita bersihkan saja. Oke. Saja langsung. Nah,
langkah pertama dalam pembuatan stack itu kita harus membuat variabelnya dulu. Oke, nah, kita buat stack. Nah, setelah itu kita sembahkan server kita. Kita mau berikan nama apa di sini. Kita akan berikan tumpukan sesuai dengan arti dari stack itu tumpukan seperti itu. Yang di sini stack, kita harus memperhatikan huruf besar kecilnya. Di sini harus kita pakaikan huruf besar, tanda kurung, kemudian kita tutup. Oke, di sini masih terlihat ada kesalahan. Nah, di sini kita harus memberikan library. Oke, berikan library import, maaf, text. Oke, seperti itu. Nah, tanda merahnya sudah hilang. Itu tandanya berarti sudah benar. Nah, selanjutnya tadi saya lupa menjelaskan ada beberapa metode-metode dalam penggunaan stack. Nah, saya akan menjelaskan. Pertama, di dalam stack itu metode yang dipakai itu yang pertama push. Nah, push ini kegunaannya untuk memasukkan data. Oke, ingat push gunanya untuk memasukkan data. Yang kedua, metode yang kedua yaitu ada pop. Ya, ini juga sangat penting karena ini sebagai untuk mengedorkan data, mengambil data untuk mengedorkan. Oke, ada pick. Nah, pick ini gunanya untuk menandai data yang kita ambil yang paling atas, tumpukan paling atas. Kemudian ada isEmpty. Nah, isEmpty ini gunanya untuk dia mencek atau dia mencek apakah data yang di dalam yang kita buat itu kosong atau tidak. Oke, seperti itu. Dan kemudian ada size. Size itu artinya ukuran. Nah, di sini kegunaan size itu untuk mengukur atau menghitung berapa jumlah data yang masih tersisa di dalam wadah. Oke. Nah, ada juga clear. Clear artinya membersihkan. Nah, kegunaan dari clear ini untuk membersihkan data-data yang sudah ada, yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita gunakan metode-metode yang saya tadi sudah jelaskan. Nama lain dari metode-metode itu, bahasa lebih kerennya itu biasa kita sebut mentok. Oke, kita sebut saja mentok. Nah, di sini saya akan memasukkan data. Ingat, memasukkan data itu kita memakai push. Terlebih dahulu kita harus tumpukan sesuai yang ada tadi di atas variabel. Oke, tumpukan, kemudian push. Nah, seperti itu. Kemudian seperti itu. Kemudian tanda. Nah, di sini kita memasukkan data. Menginput data. Saya akan mengisi misalnya buku. Nah, buku misalnya buku algoritma. Kita tutup seperti itu. Nah, untuk menampilkannya kita harus buatkan show bawah untuk sebagai supaya bisa tampil. Oke, seperti itu. Langsung saja kita tab. Nah, kita ketik di dalam itu tumpukan sesuai tadi yang ada di atas. Oke, tumpukan. Oke, coba kita lihat hasil runnya apakah sudah tampil.
agak lama. Nah, ini buku algoritme kita sudah menampilkannya. Nah, jika kita ingin, ini adalah tumpukan pertama, kita memasukkan buku pertama. Kemudian apabila kita menumpuk ingin menambahkan tumpukan kedua, kita tinggal saja menambah di sini. Langsung saja kita shift kontrol bawah supaya cepat. Nah, ini kita ganti saja di sini, misalnya kita masukkan data buku, misalnya buku codingan lah, anggaplah codingan, oke? Seperti itu. Kalau kita lihat hasilnya apakah benar-benar sudah tertambah, oke? Nah, ini dia sudah muncul buku codingannya. Di dalam wadah sudah ada 2 tumpukan. Kemudian saya menginginkan di sini ada 5 tumpukan, ada 5 buku di dalam wadah. Oke, tinggal tambahkan saja 3 kali ke bawah. Oke, sudah ada 5 tumpukan. Oke, dan supaya kita bisa membedakan, tentu saja misalnya buku matematika, terus di bawahnya ada matematika, ada buku misalnya aljabar, ada buku apalah ya, cepat lah kita. Coba kita lihat apakah sudah ada 5 data di dalamnya. Oke, di sini sudah muncul ada 5 tumpukan. Ya, begitulah proses penggunaan dari push untuk menambahkan atau memasukkan data. Nah, selanjutnya saya akan memakai metode yang lain, itu metode pop. Ya, metode pop ini tadi saya sudah jelaskan sebagai untuk mengambil data dalam wadah. Oke, kita memakai metode pop. Penggunanya itu tidak berbeda dengan push. Kita hanya menambahkan tumpukan lalu pop. Maaf. Kita menambahkan saja pop. Nah, seperti itu. Kemudian tutup. Nah, untuk untuk menampilkan kita tambahkan juga di sini show. Kita tambahkan di sini show untuk bisa tampil di hasil ulangannya. Oke. Tidak jauh berbeda tadi dengan push. Kita langsung saja tulis tumpukan. Ketik tumpukan. Coba kita lihat apakah benar kita sudah mengambil di dalam wadah buku tersebut. Coba kita lihat. Nah, di sini data yang terambil adalah yang paling ujung, yang paling atas, yang paling tumpukannya paling atas. Nah, buku IPA di sini sudah tidak ada. Oke, seperti itu penggunaan pop. Nah, coba kita apabila kita ingin mengambil lagi buku di dalam wadah, gampang. Sama seperti tadi yang ada di push, kita menambahkan saja di sini. Dia akan terambil ada 2. Coba kita buktikan. Nah, seperti ini. Buku aljabarnya juga sudah hilang. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita memakai metode lain lagi. Yang saya akan pakai lagi itu isEmpty. Nah, isEmpty ini tadi kegunaannya untuk mencek apakah data dalam kosong atau tidak. Oke. Penggunaan isEmpty itu kita memakai sort. Langsung saja kita tampilkan sort. Di dalamnya apakah data kosong, misalnya kita pakai data kosong. Nah, saya jelaskan isEmpty ini adalah boolean, sama halnya dengan boolean. Maka true false. Oke.
Nah, di sini kita tambahkan saja sama seperti tadi, tumpukan. Oke, seperti itu, tumpukan. Valid is empty. Nah, di sini kita pakaikan kolom untuk awal. Nah, begini. Coba kita lihat silvernya, apakah dia benar-benar sudah mencek apakah data kosong atau tidak. Tentu di sini akan jawabannya itu false karena data terisi. Oke, coba kita buktikan. Nah, jawabannya adalah false karena memang datanya terisi. Oke, coba kita buktikan. Kita kosongkan data. Coba kita buktikan, kita kosongkan data. Oke, kita kosongkan data. Oke, apakah benar? Ya, di sini jawabannya true. Karena kenapa? Karena memang datanya kosong. Oke, seperti itu. Kita kembalikan. Kita sudah membuktikan. Nah, kemudian selanjutnya kita pakai metode lainnya lagi. Pakai size, metode size. Size ini adalah ukuran. Oke. Cara pemakaiannya itu sama seperti halnya sistem simplicity. Langsung saja kita copy saja langsung. Kita ganti saja di sini peta pengen isi ukuran. Kemudian di sini ada size. Oke, coba kita cek apakah benar. Nah, di sini ukurannya ada 3. Di sini buku algoritme, buku codingan, buku aritmetika. Nah, dia akan menghitung yang ada di dalam data, bukan yang ada sebelumnya yang kita pada saat awal kita memasukkan data ada 5, bukan itu yang terhitung, namun data yang sudah tersisa di dalam wadah. Oke, seperti itu. Coba kita cek apabila kita mengambil data. Misalnya kita mengambil buku matematika, tentu di sini nantinya akan 2. Nah, coba kita buktikan. Saya akan mengambilkan tambahkan di sini pop untuk mengambil data lagi. Oke. Dan coba kita lihat apakah benar ukurannya sudah ada 2. Nah, di sini ukurannya sudah nampak 2. Oke. Buku algoritme dan buku codingan seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menghapus saja ini. Kita menghapus saja. Kita pisahkan satu target di dalam. Kita mengambil 2 saja. Kemudian saya akan menggunakan pilih. Nah, itu adalah menandai buku yang paling atas. Oke. Kita mengambil buku yang tumpukannya paling atas. Penggunaan pick. Penggunaan pick. Tumpukan. Cara tumpukan. Ini saja kita enter. Tutup. Nah, di sini kita tampilkan lagi Microsoft. Di dalamnya data yang tertandai kita kasih dengan yang tertandai. Tambahkan di sini ya.
Coba tumpukan pick. Coba kita lihat apakah benar sudah ada yang tertandai buku paling atas. Nah, di sini data yang tertandai buku aljabar karena buku tumpukan yang paling atas. Dia tidak hilang, tapi dia menandai bahwa di buku yang paling atas itu adalah buku aljabar. Nah, saya akan paling atas tumpuk data yang tertandai paling atas. Kita lihat hasilnya. Cek lagi ulang buku yang tertandai. Ini paling atas. Kita jelaskan buku yang tertandai atas. Oke, hasilnya. Nah, buku aljabar yang paling atas di sini buku aljabar. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya metode yang terakhir adalah Qidor. Nah, Qidor ini dia mencek untuk membersihkan. Oke. Nah, kita akan memakai tumpukan layer. Qidor. Oke, seperti itu. Kita tutup. Nah, harus kita di sini lagi pakai sort out pakai line. Nah, di sini langsung saja kita ketik tumpukan. Nah, di sini sudah menjelaskan data sedang dikosongkan. Oke, seperti itu. Data sudah dibersihkan. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya mengenai tentang penggunaan stack. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan queue. Oke. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.